Shalom, apa kabarnya? Semoga selalu baik di dalam Tuhan. Saya Yolanda Christine. Dalam tugas homiletika 2 ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungi sebagian dari firman Tuhan, di mana tema atau judul yang kita angkat yaitu duka cita yang menjadi sukacita. Nah, saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, siapa yang pernah merasakan kehilangan dalam hidupnya selama kita berada di dalam dunia? Nah, kehilangan orang-orang terkasih adalah hal yang paling berat dan sulit diterima secara manusiawi tentunya. Nah, kadang ada banyak penyesalan dan pikiran-pikiran yang membuat seseorang sulit mengikhlaskannya, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Nah, tanpa kita sadari atau ingat bahwa kehidupan di dalam dunia hanya bersifat sementara dan tidak tahu sampai kapan, karena itu adalah rahasia Allah di dalam kehidupan kita. Nah, menangis saat kehilangan adalah hal yang wajar, tetapi terpuruk akan hidup karena kehilangan adalah kesalahan besar. Nah, sebagai orang Kristen, kita telah dijanjikan kehidupan yang kekal kelaknya. Lalu, saat orang-orang terdekat kita kembali kepada Bapa di surga, mengapa kita malah berduka cita? Bukankah seharusnya kita bersuka cita karena waktu mereka telah sampai di kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan, dan bukankah itu yang ditunggu-tunggu dan diharapkan kita sebagai seorang Kristen? Nah, secara manusiawi memang sulit bersuka cita saat kehilangan, tetapi yang harus kita ingat adalah kita semua milik Tuhan. Maka kapanpun Tuhan memanggil kita atau orang-orang sekitar kita, berarti kita sudah mencapai tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Nah, baik, mengapa duka cita sesungguhnya adalah sukacita bagi orang Kristen? Kita akan melihat bersama-sama satu persatu, yaitu memperoleh damai sejahtera. Yang pertama yaitu memperoleh damai sejahtera di dalam Yohanes 14 ayat 27 sampai 29. Saya akan bacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga kamu mengatakan aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Nah, saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, dikatakan di sini kita akan memperoleh damai sejahtera yang tidak seperti dunia miliki, tapi damai sejahtera yang kekal. Nah, dan jika kita mau mengasihi Tuhan, maka kita akan memperoleh sukacita yang besar. Kita hidup di dalam Tuhan, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Nah, yang kedua, bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Dikatakan di sana, selanjutnya kami tidak tahu, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, seperti yang dikatakan saya tadi adalah kita tidak tahu kapan kita akan datang kepada Tuhan, kita akan dipanggil. Kita tidak tahu umur seseorang sampai kapan. Tetapi hendaklah, walaupun kita di dalam duka cita karena kehilangan, janganlah kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Dan karena di ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, dikatakan juga di ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16, mereka yang terlebih dahulu mati atau meninggal dipanggil oleh Tuhan, mereka akan dikumpulkan dan hidup bersama Tuhan. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan sampai waktunya tiba, turun ke dunia, dan kita yang hidup, di ayatnya yang ke-17 dikatakan, sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan tinggal dan
bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di tempat yang kekal kelak. Nah, yang ketiga yaitu keselamatan yang kekal. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 6 dikatakan di sana, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Nah, saudara-saudariku yang kasih dalam kasih Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Tuhan adalah penghibur kita, maka hendaklah juga kita mau menjadi penghibur sesama kita manusia, sesama orang Kristen atau sesama manusia. Karena Tuhan adalah penghibur kita, maka kita juga hendaknya menjadi seorang yang mau berpengharapan. Karena kita percaya keselamatan ada di dalam Tuhan, keselamatan yang kekal hanya dari Tuhan. Kita sudah dijanjikan untuk hidup kekal bersama Ia. Oleh sebab itu dikatakan adalah duka cita, sesungguhnya adalah sukacita bagi kita. Kita boleh berduka cita, tetapi hendaklah duka cita kita itu tidak menghilangkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sukacita yang dijanjikan Allah adalah damai sejahtera yang hidup kekal bersama Ia, diselamatkan dari kesengsaraan dan kasih yang tak berkesudahan. Kembali kepada Bapa di surga adalah sukacitaan besar bagi orang yang percaya, karena kita adalah miliknya dan Ia adalah juru selamat kita. Baik saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga firman ini berkenan di dalam kehidupan kita. Semoga di saat kita kehilangan orang-orang terdekat kita, orang-orang terkasih kita tidak kehilangan pengharapan. Kita boleh menangis, kita boleh bersedih, kita boleh berduka cita, tapi kita tetap harus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya dan kita harus tetap meneguhkan hati dan kepercayaan kita, iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.